Bismillahirrahmanirrahim. Tentu ini menjaga sholat adalah bagian daripada perintah agama kita. Perintah agama kita. Saya menyebutkan di sini tentang keutamaan sholat. Yang pertama, sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya, rutinnya kita mengerjakan sholat wajib ataupun sunnah bisa menjadi tameng yang paling kuat menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar, perbuatan dosa dan maksiat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, ya. Surah nomor 29 ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran. Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang Allah tidak sukai. Dan sungguhnya mengingat Allah, maksudnya sholat adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua, sholat merupakan amalan terbaik setelah dua kalimat syahadat. Berdasarkan hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal?" Qala as-salatu li waqtiha. Qala qultu thumma ay? Qala birrul walidain. Qala qultu thumma ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apa yang paling afdal, yang paling besar pahalanya? Maka Nabi SAW menyebutkan yang pertama, yang paling afdal, yang paling Allah cintai, paling besar pahalanya, sholat tepat waktu. Kemudian aku berkata, apalagi ya Rasulullah? Setelah itu, beliau mengatakan bakti kepada kedua orang tua. Lalu aku berkata lagi, lalu apalagi ya Rasulullah? Aku mengatakan, maka Nabi SAW mengatakan jihad ke jalan Allah atau di jalan Allah. Salat ini teman-teman sekalian, di keutamaan yang selanjutnya adalah bisa membersihkan segala macam dosa-dosa. Jadi bisa mencegah dari kemungkaran, bisa juga membersihkan segala macam dosa. Diambil daripada hadits Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Mathalus salawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yagtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat." Salat fardu yang 5 itu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, seperti sebuah sungai yang airnya mengalir deras di depan rumah atau depan pintu rumah seseorang di antara kalian. Ia mandi dari sungai tersebut sehari 5 kali. Dalam riwayat yang serupa kata Nabi SAW, bagaimana pendapat kalian kalau di depan rumah kalian, saya langsung ke terjemahnya saja, depan rumah kalian ada sebuah sungai yang mengalir airnya dengan deras. Lalu seseorang di antara kalian mandi sehari 5 kali. Apakah tersisa kotoran di badannya? Maka berkatalah para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Sehari mandi 5 kali. Di sungai yang deras, gak ada kotoran badannya. Kata Nabi SAW, itulah perumpamaan 5 waktu sholat. Dia membersihkan dosa-dosa. Juga di dalam hadis yang lain, kalau salat itu bisa menggugurkan dosa. Hadis yang masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir." Artinya,
antara 5 waktu sholat, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, pembersihan dosa di antara keduanya, kalau seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Yang keempat, sholat adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Jadi dia bisa memberikan cahaya dalam kehidupan kita. Nah, di dunia dapat selalu petunjuk dan juga di akhirat menjadi cahaya yang sangat terang. Sesuai dengan hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, man hafadha alaiha, tentang salat 5 waktu ya, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafidh alaiha lam yakun lahu nurun wala burhan wala najah, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Barang sampai menjaga 5 waktu sholat, gelisah dia kalau sudah mau azan, sibuk untuk segera menjaga sholatnya. Bersyukurlah teman-teman kalau kita termasuk ini, dan semoga insya Allah selamanya. Maka sholat itu akan menjadi cahaya dalam kehidupannya, bukti dan keselamatan baginya, bukti tentang keimanannya dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Karena kita sudah tahu awal amal dihisab hari kiamat adalah sholat. Kalau dia bagus maka beruntunglah dia, kalau dia buruk maka rugilah dia. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak akan mendapatkan cahaya. Bukti tentang imannya tidak ada dan juga tidak mendapatkan keselamatan di akhirat. Dan pada hari kiamat, orang yang tidak menjaga sholatnya akan dibangkitkan bersama Qarun. Anda tahu Qarun? Salah satu dari kaum Nabi Musa, tapi akhirnya mendukung Fir'aun untuk memerangi Nabi Musa AS. Allah berikan dia kekayaan sampai di Indonesia kita katakan harta karun. Ya. Allah tenggelamkan dengan hartanya. Masuk neraka. Fir'aun. Haman adalah kepala militer. Ya. Menteri pertahanannya Fir'aun. Dan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini salah satu orang Quraisy yang mati. Ya. Atau dari lemparan ya, tombak Nabi SAW. Nabi tidak pernah membunuh. Tapi pada saat di perang Uhud dia berusaha untuk menggerakkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Maka Nabi SAW meminta lembing dari Ali bin Abi Thalib, kemudian melempar dari jauh, kata Ali bin Abi Thalib, saking kuatnya lemparan Nabi SAW sampai kami semua terpental. Lalu dilempar. Ubay bin Khalaf ini punya dari kepalanya sampai kakinya, ya, semuanya besi. Cuma lubang matanya saja dan ada karet pemisah antara topi besinya sama baju besinya. Di situ ada celah kecil. Ya. Subhanallah, lembing Nabi SAW lewat dan merobek sedikit atau melukai sedikit bagian leher itu, pas kena. Maka dia pun jatuh sambil dia teriak-teriak ketakutan. Dia mengatakan, aku telah dibunuh oleh Muhammad, aku telah dibunuh oleh Muhammad. Lalu kata orang-orang pada saat mendekatinya, kok tidak ada apa-apa, cuma luka kecil saja. Dia mengatakan, kalau seandainya Muhammad meludahiku sekarang aku akan mati karena takutnya. Dan ternyata betul, luka itu membesar, membusuk dan akhirnya dia mati gara-gara itu. Lalu kata Nabi SAW pada saat mendengar dia mati, sesungguhnya murka Allah memuncak pada seseorang yang dibunuh oleh nabinya. Kebetulan Ubay ini bin Khalaf ini suka waktu di Mekah, dia punya kuda besar gitu dan dia suka pakai baju perang. Kalau dia lewat depan Nabi dia mengatakan, Muhammad saya akan bunuh kau dengan menggunakan kudaku ini. Kata Nabi SAW, saya insya Allah akan membunuh kau dengan di atas kudamu itu. Dan ternyata terbukti. Dan ini semua adalah orang-orang ahli neraka yang Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ya mereka di dalam neraka. Dan bagi orang yang tidak sholat, tidak menjaga sholatnya akan dibangkitkan bersama orang-orang yang naudzubillah. Di dalam riwayat lain Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu menyebutkan wassalatu nur, dan sholat itu cahaya dalam kehidupan.
Juga hadis Buraidah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Basyiril masya'ina fi dhulmi ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap subuh hari, ya, bahwa ia akan mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi punya keutamaan sholat itu, gitu kan. Yang kelima, Allah mengangkat derajat dan menghapuskan, ya, Allah mengangkat derajat dengan sholat itu sendiri. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari hadis Thauban radhiyallahu anhu, "Alaikum bi kathratis sujud fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha darajah wa hatta anka biha al-khati'ah." Yang artinya, perbanyaklah sujud. Perbanyaklah sujud. Karena kamu tidak sujud sekali saja untuk Allah. Tentu saja yang maksud adalah sholat terutama, ya. Kecuali Allah akan angkat derajatmu. Satu kali sujud, satu derajat. Dan akan dibersihkan darimu satu dosa. Keman yang luar biasa. Yang keenam, sholat termasuk faktor yang paling utama membawa orang masuk ke dalam surga. Ya. Disebutkan dari hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi faqala li sal faqultu as'alaka murafaqataka fil jannah qala aw ghayra dhalik qultu huwa dhak qala fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud." Pernah satu malam aku bersama Rasulullah SAW lalu aku mendatangi beliau, maksudnya untuk menemani beliau dan ikut sholat bersama beliau dengan membawakan air wudhu dan keperluan beliau untuk persiapan sholat malam sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mintalah sesuatu. Kau minta sesuatu, kau butuh sesuatu." Maka sahabat ini pintar sekali, cerdas. Ya, dia mengatakan, "Iya, aku meminta kepadamu agar aku nanti dapat bersamamu di surga. Di mana Anda di surga, aku ada di situ." Maka kata Nabi SAW, ada permintaan lain. Dia mengatakan, itulah permintaan utama saya. Kata Nabi SAW, kalau begitu, tolong aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan engkau memperbanyak sujud. Ya. Ini menandakan teman-teman sekalian, kalau sholat termasuk penyebab masuknya orang ke dalam surga di sini, ya. Karena memang dengan banyak sujud berarti bisa masuk surga bahkan bersama Nabi alaihi salatu wassalam.